Kaisar Naga Abadi Chapter 1641 Bahasa Indonesia 1641 mengalami 9 kehidupan, reinkarnasi Kaisar. Setelah Luming melompat ke pusaran, dia merasa pusing dan semakin bingung. Lambat laun, dia jatuh ke dalam kegelapan dan tidak bisa merasakan apapun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Luming perlahan-lahan sadar kembali. Dia perlahan membuka matanya. Matanya menampakkan perubahan-perubahan dalam hidup, seolah-olah dia pernah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Dia benar-benar mengalami 9 kehidupan dan 9 reinkarnasi. Mungkinkah reinkarnasi itu benar-benar ada di dunia? Petik 2. Luming bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Pada saat ini, serangkaian gambaran muncul di benaknya. Dia ingat semuanya. Dia meminum sup mengpo, melompat ke pusaran air, dan jatuh ke dalam kegelapan. Setelah itu, dia mengalami 9 kehidupan. Dalam kehidupan pertamanya, ia dilahirkan dalam keluarga jenderal di Kekaisaran. Sejak usia muda, dia memimpin angkatan darat berperang dan menaklukkan dunia. Ketika dia berusia parubaya, dia menjadi jenderal pembela Kekaisaran, yang memiliki banyak pasukan di tangannya. Namun, dia dicurigai oleh Kaisar dan dia membunuh Luming atas tuduhan palsu. Kemudian, dia bereinkarnasi. Di kehidupan keduanya, dia menjadi seorang sarjana dari keluarga miskin. Dia bertekad untuk menjadi pencetak gol terbanyak, tapi dia jatuh cinta dengan putri keluarga bangsawan ketika dia menjadi pencetak gol terbanyak. Pada akhirnya, dia diam-diam dibunuh oleh keluarga bangsawan. Dan kemudian, itu adalah kehidupan ketiga. Dalam kehidupan ini, ia menjadi orang biasa, penduduk desa kecil. Dia menikah dan memiliki anak. Laki-laki bekerja di ladang, sedangkan perempuan menenun. Pada akhirnya, ia memiliki rumah yang penuh dengan anak dan cucu. Rambutnya putih, dan dia meninggal karena usia tua. Kehidupan keempat. Kehidupan kelima. Dalam kehidupannya yang kesembilan, dia menjadi orang tak berguna yang tidak bisa membangkitkan garis keturunannya. Garis keturunannya digali oleh kekasih masa kecilnya, dan kemudian dia secara tidak sengaja mendapatkan kuil tertinggi dan memulai jalur perang. Kemudian, ketika dia membangunkan garis keturunan ketiga mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia tiba-tiba terbangun, seolah reinkarnasinya telah berakhir. Kehidupan ke-9 adalah pengalaman saya sendiri, dan persis sama dengan pengalaman saya sendiri. Apakah benar ada reinkarnasi di dunia ini? Atau apakah saya telah membangkitkan ingatan 8 kehidupan sebelumnya? Petik 2. Luming bergumam. Dia kaget dan bingung. Dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Lalu, apakah hidupnya juga salah satu reinkarnasi? Apakah semua yang dia alami selama ini nyata atau palsu? Anak kecil, aku tidak menyangka kamu akan bangun setelah mengalami 9 kehidupan. Ini benar-benar di luar dugaanku. Pada saat ini, sebuah suara tua memasuki telinga Luming. Jantung Luming berdetak kencang. Dia kemudian melihat sekeliling. Dia berada di ruang rahasia yang besar, dan seorang lelaki tua berbaju hitam sedang berjalan ke arahnya. Senior, siapa kamu? Luming menangkupkan tinjunya dan berkata. Dulu, semua orang memanggilku Samsara. Orang tua itu tersenyum. Reinkarnasi. Anda adalah Kaisar Reinkarnasi. Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pikirannya perlahan menjadi jernih. Mungkinkah Kaisar Reinkarnasi masih hidup? Baiklah, bisa dibilang begitu. Tapi sekarang, itu hanya secercah jiwa. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Luming melihat lebih dekat dan menyadari bahwa pihak lain bukanlah entitas fisik. Itu lebih seperti bayangan atau segumpal jiwa. Samsara senior, apakah memang ada samsara di dunia ini? Luming bertanya. Dalam benaknya, pecahan 9 kehidupan itu terlintas dari waktu ke waktu. Apakah reinkarnasi benar-benar ada di dunia ini? Aku tidak tahu. Kaisar Reinkarnasi menghela nafas. Kamu juga tidak tahu. Luming bingung. Dikatakan bahwa Kaisar Reinkarnasi mengendalikan hukum reinkarnasi, yang merupakan salah satu hukum terkuat di dunia. Itu setara dengan hukum kekacauan. Apakah dia tidak tahu tentang reinkarnasi? Lalu, apakah 9 kehidupan yang dialaminya itu nyata atau palsu? Bagaimana ini bisa begitu nyata? Si kecil, apakah kamu ragu dengan pengalamanmu sebelumnya?
Sebenarnya, itu bukanlah reinkarnasi. Itu hanyalah cerminan dari lubuk hati. Memahaminya sebagai semacam ilusi, atau lebih tepatnya, bisa juga membangkitkan kenangan kehidupan Anda sebelumnya. Kata Kaisar reinkarnasi. Jadi tidak ada reinkarnasi di dunia ini. Lu Ming menghela nafas lega dan pikirannya kembali tenang. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin ketika kultivasi saya mencapai tingkat yang cukup tinggi, saya benar-benar bisa bereinkarnasi. Sayangnya, tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi. Kaisar reinkarnasi menghela nafas dan menatap Lu Ming. Anak kecil, siapa namamu? Kamu adalah orang pertama yang bangun di grupmu. Saya pikir orang terkuat di antara Anda harus mengalami ratusan kehidupan sebelum bangun. Kamu sungguh aneh. Saya Lu Ming. Senior, sudah berapa lama saya di sini? Lu Ming bertanya. Kamu sudah di sini selama 3 bulan. Kata Kaisar reinkarnasi. 3 bulan. Itu bagus. Lu Ming merasa lega. Dia telah mengalami 9 kehidupan, dan rasanya seperti dia telah mengalaminya dalam waktu yang lama. Dia telah memahami kehidupan berbeda dari 9 kehidupan. Ia masih takut, namun kenyataannya ia juga sudah mengalaminya sejak lama. 3 bulan masih baik-baik saja. Senior, apakah kamu membangun makam ini? Ada juga Yellow Springs yang tak berdaya dari sebelumnya. Lu Ming kemudian menanyakan banyak pertanyaan. Dia sangat penasaran. Tentu saja tidak. Saya hampir kalah dalam pertempuran itu. Kemudian, seorang guru yang tiada taranya datang ke sini dan membangunkan sebuah makam untuk saya. Dia juga menyelamatkan secuil jiwaku. Segala sesuatu di luar dilakukan oleh master itu. Mungkin dia tidak ingin aku menyia-nyiakan pengetahuan hidupku, jadi dia meninggalkan kuburan untukku mewariskan warisanku. Kaisar reinkarnasi menjelaskan. Seperti yang diharapkan. Lu Ming bergumam. Dia pernah mendengar tentang legenda itu sebelumnya. Dikatakan bahwa setelah Perang 100 Klan, seorang ahli yang tak tertandingi datang ke medan Perang 100 Klan dan mengolah 9 kaisar agung terkuat ke dalam 9 kuburan. Kaisar bela diri 1000 pembunuh dari rumah 1000 pembunuh telah memasuki salah satu makam kaisar agung dan memperoleh warisan. Tampaknya ketidakberdayaan di akhirat sebelumnya memang palsu. Itu adalah jebakan yang dibuat oleh ahli yang tiada taranya itu. Lu Ming, kamu mengolah tubuh tempur 9 naga, kan? Omong-omong, Anda memiliki hubungan dengan pakar yang tak tertandingi itu. Pakar itu adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas, 9 ulat sutra iblis yang hidup. Kata Kaisar reinkarnasi. 9 nyawa ulat sutra jahat. Lu Ming terkejut. Menurut Dandan, 10 monster perang teratas semuanya telah terbunuh dalam pertempuran sejak lama, tapi sekarang tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Melalui cara khusus, Dandan berhasil mempertahankan hidupnya. Setelah itu, Lu Ming melihat Titan Longhorn. Dia mendengar bahwa 9 nyawa ulat sutra iblis itu masih hidup. Mungkin, banyak dari 10 monster perang masih ada di dunia ini. Sayang sekali, sayang sekali. Pada saat ini, Kaisar reinkarnasi memandang Lu Ming dengan hati-hati dan menghela nafas. Senior, sayang sekali. Lu Ming bingung. Anda adalah orang pertama yang bangun setelah mengalami 9 kehidupan. Anda bisa saja menerima warisan saya, menguasai domain reinkarnasi, dan kemudian memahami hukum reinkarnasi. Sayangnya, Anda telah memahami domain kekacauan. Kekacauan dan reinkarnasi adalah salah satu dari 10 hukum terkuat di dunia. Seperti sebuah gunung yang tidak bisa menampung 2 ekor harimau, mereka sulit dikendalikan dan digabungkan pada saat yang bersamaan. Kaisar reinkarnasi menghela nafas dan menjelaskan secara rinci. Penggarap, setelah berkultivasi ke alam tertentu, dapat mengendalikan banyak hukum pada saat yang bersamaan. Namun, ada 10 prinsip utama di dunia yang sulit dikendalikan pada saat yang bersamaan. Sejak zaman kuno, hanya orang jenius langka dan talenta tiada taraf yang bisa mengendalikan salah satu dari mereka. Tidak mungkin mengendalikan 2 atau lebih. Kaisar Naga Abadi Chapter 1642 Bahasa Indonesia. 1642 Terobosan menuju Ki yang setengah suci dan kacau. Setelah mendengarkan penjelasan Kaisar reinkarnasi, Lu Ming merasa sangat disayangkan. Di saat yang sama, dia terkejut. Di dunia, sebenarnya ada 9 undang-undang yang setara dengan kekacauan. Di masa lalu,
Lu Ming tidak mengetahui hal ini sama sekali. Sepertinya dia masih tahu terlalu sedikit. Senior, mungkin di masa depan, akan ada seseorang yang cocok untuk warisan senior. Kata Lu hanya bisa menyerah. Dia tidak mungkin melepaskan domain kekacauan dan beralih ke reinkarnasi, bukan? Itu tidak mungkin. Tidak ada waktu lagi. Gumpalan jiwaku ini tidak akan bertahan lama. Kaisar reinkarnasi menghela nafas. Kemudian, benda mirip kristal muncul di tangannya. Hukum berputar di sekelilingnya dan itu sungguh luar biasa. Lu Ming melihatnya seolah-olah sedang melihat dunia yang benar-benar baru. Lu Ming, inilah inti duniaku. Itu berisi semua warisanku. Ambil. Jika Anda bertemu orang yang cocok di masa depan, bantu saya menyebarkannya. Ini permintaan terakhirku. Kata Kaisar reinkarnasi sambil menghela nafas. Fakta bahwa seorang Kaisar Agung telah jatuh ke dalam kondisi seperti itu sungguh menyedihkan. Senior, Lu Ming pasti akan menemukan penerus yang paling cocok untukmu dan meneruskannya. Tatapan Lu Ming tegas. Dia kemudian mengambil inti dunia dari Kaisar reinkarnasi dan menyimpannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak. Kaisar reinkarnasi tersenyum dan berkata, anak kecil, karena kamu adalah orang pertama yang bangun, bagaimana aku bisa membiarkanmu kembali dengan tangan kosong? Tombak reinkarnasi ini untukmu. Telapak tangan Kaisar reinkarnasi bersinar dan sebuah tombak muncul. Tombak reinkarnasi ini dulunya adalah senjata tempurku, tetapi sudah rusak parah dan tidak ada kekuatan tersisa. Namun, saya telah menyegel dua kekuatan di dalamnya. Jika kedua kekuatan ini dilepaskan sepenuhnya, mereka dapat membunuh ahli manapun di bawah wilayah Kaisar. Kata Kaisar reinkarnasi, itu bisa membunuh ahli manapun di bawah pangkat Kaisar. Lu Ming kaget, lalu gembira. Harta karun seperti itu sungguh menantang surga. Di saat kritis, itu adalah harta karun yang pasti bisa membalikkan keadaan dan menyelamatkan nyawanya. Itu benar. Tentu saja, hanya ada dua kekuatan. Setelah Anda menggunakannya, tidak ada lagi. Ambil mereka. Kaisar reinkarnasi menyerahkan tombak reinkarnasi kepada Lu Ming, yang menerimanya dengan gembira. Oke, aku akan mengirimmu keluar sekarang. Kata Kaisar reinkarnasi. Senior, bolehkah saya tinggal di sini sebentar? Saya ingin berkultivasi di sini. Kata Lu Ming. Sebelumnya, dia telah mengalami 9 masa kehidupan. Adegan-adegan itu seperti 9 kehidupan nyata. Lu Ming telah belajar banyak. Dia merasa akan membuat terobosan di dunia kekacauan. Satu langkah lagi maka ia akan menjadi seorang setengah biksu. Selama dia mampu menerobos ke alam setengah biksu, maka kekuatannya akan meroket. Dia akan lebih percaya diri saat keluar. Tidak apa-apa, kamu bisa terus berkultivasi. Kata Kaisar reinkarnasi. Lu Ming mengangguk lalu duduk bersila. Dia mengeluarkan pohon kuno pemahaman jalan dan mulai memahaminya dengan tenang. Pohon kuno yang memahami jalan. Sepertinya anak kecil ini memiliki lebih banyak rahasia daripada yang kukira. Kaisar reinkarnasi tertegun sejenak, lalu dia tersenyum. Domain kekacauan di tubuh Lu Ming bergetar naik turun. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Ledakan. Domain kekacauan di tubuh Lu Ming tiba-tiba bergetar hebat dan kemudian meluas dengan aura yang mengesankan. Domain terhebat. Setelah melalui 9 reinkarnasi, Lu Ming mendapat pencerahan dan akhirnya membuat terobosan dalam domain chaos hingga ekstrim. Domain primal chaos terhebat jauh lebih kuat daripada domain primal chaos level 9. Begitu alam kekacauan ditembus, inti penting dalam tubuh Lu Ming juga mengamuk. Ia bersiul dan melompat, kecepatannya meningkat. Basis budidayanya akan menerobos. Lu Ming melambaikan tangannya dan setumpuk besar batu permata mentah kelas menengah muncul di tanah. Lu Ming mengedarkan kekuatan melahap dan melahap batu permata mentah dengan liar, mulai memurnikannya. 3 hari kemudian, Lu Ming telah memurnikan batu permata mentah dalam jumlah yang tidak diketahui. Auranya tiba-tiba meningkat secara eksplosif, membentuk pilar ki primordial yang melesat langsung ke atas ruang rahasia. Namun, ruang rahasia ini sangat kokoh. Kolom ki inti penting Lu Ming bergegas ke atas dan tidak ada reaksi sama sekali. Saat ini, Lu Ming membuka matanya. Dia akhirnya berhasil menembus tahap pertama dari setengah sein. Setelah menerobos ke alam setengah sein, kekuatan tempurnya meningkat secara dramatis.
Dia sekarang yakin bahwa dia bisa menekan Tao Ti sendirian. Anak kecil, aku hampir lupa. Saya bisa melihat jejak kekacauan Ki di tubuh Anda. Izinkan saya memberi Anda kesempatan lagi. Kaisar reinkarnasi muncul dan berjalan mendekat. Aliran Ki muncul di tangannya dan mulai melingkar. Ini adalah kekacauan Ki yang sebenarnya. Mata Luming melebar karena terkejut. Dia bisa segera merasakan bahwa arus di lengan Kaisar Reinkarnasi adalah Ki yang benar-benar kacau. Meskipun dia mengolah domain kekacauan, dia belum pernah melihat kekacauan Ki yang sebenarnya. Itu benar. Ini adalah gumpalan Ki yang benar-benar kacau. Saya mendapatkannya sebelum perang besar. Saya awalnya ingin menyempurnakannya menjadi tombak reinkarnasi, tetapi setelah perang besar, saya menyerah. Sekarang, aku akan memberikannya padamu. Sempurnakan itu ke dalam tubuh roh Anda, dan kekuatan tubuh roh Anda akan meningkat pesat. Luming, tutup matamu. Aku akan membantumu, teriak Kaisar Reinkarnasi. Luming dengan cepat menutup matanya dan menyatu dengan pikirannya. Kaisar Reinkarnasi melambaikan tangannya, dan gumpalan Ki yang kacau terbang keluar dan memasuki tubuh Luming. Puff! Tubuh Luming gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Ki kekacauan adalah Ki asal mula antara langit dan bumi. Bahkan gumpalannya pun bisa meruntuhkan gunung. Itu sangat berat. Begitu Chaos Ki memasuki tubuh Luming, dia merasa tubuhnya akan hancur. Tunggu, ada jejak kekacauan Ki di tubuhmu. Kamu seharusnya bisa memperbaikinya. Suara Kaisar Reinkarnasi terdengar di telinga Luming. Kemudian, seberkas cahaya dipancarkan dari tangan Kaisar Reinkarnasi dan menyelimuti Luming. Seketika, Luming merasakan tekanan pada tubuhnya mereda. Dia kemudian memfokuskan pikirannya dan mulai menyempurnakan dengan sekuat tenaga. Perlahan, gumpalan Ki yang benar-benar kacau terjalin dengan gumpalan Ki yang kacau di tubuhnya dan meresap ke dalam tubuh Luming. Tubuhnya perlahan menjadi lebih kuat. Saat ini, di jembatan ketidakberdayaan, banyak pemuda yang duduk bersila. Mereka adalah Huang Ling, Pangeran Gagak Emas ke-10, Tao Ti, dan yang lainnya. Lebih dari 40 favorit surga yang melompat ke pusaran semuanya ada di sini. Pada saat ini, semua favorit surga membuka mata mereka, dan mereka semua bingung. Apa yang terjadi? Saya ingat dengan jelas meminum sup nenek Meng dan melompat ke pusaran air. Kenapa aku masih di sini? Seseorang bertanya, penuh keraguan. Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa saya jatuh ke dalam kegelapan dan kehilangan kesadaran. Ketika saya bangun, saya sudah ada di sini. Aku juga sama. Yang lainnya mengangguk. Sepertinya mereka berbeda dari Luming. Luming dapat mengingat semua yang terjadi dalam 9 reinkarnasinya, tetapi orang-orang ini sepertinya telah lupa. Tubuh Pangeran Gagak Emas yang ke-10 dipenuhi api. Dia berdiri dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketika dia tidak melihat Meng Po, dia menghela nafas panjang. Sepertinya kita sudah keluar setelah memasuki reinkarnasi. Siapakah yang memperoleh warisan Kaisar Reinkarnasi? Petik 2. Kata Pangeran Gagak Emas ke-10 dengan dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 1643 Bahasa Indonesia. 1643 semua menatap Luming. Semua orang saling memandang. Mereka juga ingin tahu siapa yang memperoleh warisan Kaisar Reinkarnasi. Orang yang memperoleh warisan Kaisar Reinkarnasi pasti ada di antara kita. Sebaiknya beritahu kami. Jangan mencoba menyimpannya sendiri. Kata Tao Ti dingin. Tubuhnya bergerak dan menghalangi jalan mundur jembatan ketidakberdayaan. Dia menatap kerumunan itu dengan tatapan galak. Kerumunan saling memandang dengan bingung. Untuk sesaat, pemandangan menjadi tenang, dan suasana menjadi sedikit berat. Sebelum kita mengetahui siapa yang mendapat warisan Kaisar Reinkarnasi, kita akan tinggal di sini dulu. Tidak ada yang bisa pergi. Tao Ti itu sangat sombong. Sepertinya ada satu orang yang hilang dari grup kita. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Itu adalah Sima Liang, dan pandangannya beralih ke Huang Ling. Itu benar, satu orang hilang. Luming tidak ada di sini. Kata seorang pemuda berpakaian bulu hitam. Dia adalah Tuan Muda Tianying dari Istana Burung Surgawi. Mata Huang Ling dipenuhi keraguan. Mengapa Luming tidak ada di sini? Benar sekali. Mungkinkah Luming telah memperoleh warisan tersebut dan sekarang menerimanya? Petik 2. Mungkin dia sudah pergi.
Beberapa orang mulai menebak-nebak. Kami akan menunggu di sini. Jika Luming belum keluar, dia pasti akan keluar nanti. Jika dia tidak keluar setelah beberapa saat, kami akan keluar dan mencarinya. Mata Pangeran Gagak Emas ke-10 bersinar dengan cahaya yang tajam. Kaisar reinkarnasi adalah kaisar sejati yang dapat mengendalikan hukum reinkarnasi. Warisannya bahkan lebih berharga dari 1000 pembunuh. Siapa yang tidak tergoda? Segera, semua orang mulai menunggu dengan tenang di jembatan ketidakberdayaan. Luming, di sisi lain, fokus pada penyempurnaan Ki yang kacau. Perlahan, gumpalan Ki yang kacau meresap ke dalam tubuh Luming dan menyebar ke setiap sel, memberi setiap bagian tubuh Luming gumpalan Ki yang kacau. Setelah beberapa hari, Luming akhirnya berhasil sepenuhnya menyempurnakan gumpalan Ki yang kacau. Luming mengakhiri kultivasinya dan melompat. Kekuatan yang sangat kuat. Luming merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Pukulannya lebih berat dari gunung. Kini, ia merasa bahwa ia bisa membunuh seorang setengah biksu yang telah memahami hukum hanya dengan kekuatan fisiknya. Luming, meskipun tubuh rohmu saat ini masih merupakan tubuh roh surgawi tingkat rendah, dalam hal kekuatan, itu tidak lebih lemah dari tubuh roh surgawi tingkat menengah. Suara Kaisar Reinkarnasi terdengar. Terima kasih banyak, senior. Senior, kamu. Luming berdiri dan hendak membungkuk kepada Kaisar Reinkarnasi ketika dia menyadari bahwa tubuh Kaisar Reinkarnasi telah menjadi sangat halus, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Dia mengerti bahwa Kaisar Reinkarnasi telah menggunakan kekuatan jiwanya yang terakhir untuk membantunya. Maaf, senior. Hati Luming dipenuhi dengan rasa permintaan maaf yang mendalam. Dia merasa hidungnya sedikit masam. Anak kecil, jangan salahkan dirimu sendiri. Gumpalan jiwaku ini akan segera menghilang. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Sekarang, aku akan mengirimmu keluar. Pergi dan jelajahi dunia secepat mungkin. Kemudian, Kaisar Reinkarnasi melambaikan tangannya. Luming merasakan tubuhnya menegang. Dia meninggalkan ruang rahasia dan sampai ke tempat kosong. Ada pusaran hitam di depannya. Senior, saya pasti akan menemukan penerus yang cocok untuk Anda agar warisan Anda dapat diwariskan. Luming diam-diam bersumpah di dalam hatinya dan kemudian melangkah ke pusaran. Saat berikutnya, Luming melewati pusaran dan sebuah jembatan muncul di depannya. Itu adalah jembatan ketidakberdayaan. Luming mengambil satu langkah dan melangkah ke jembatan ketidakberdayaan. Di jembatan ketidakberdayaan, mata semua orang tertuju pada Luming. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Semuanya, sudah lama tidak bertemu, kuharap kalian baik-baik saja. Luming tersenyum. Luming, kamu akhirnya keluar. Katakan padaku, apakah kamu mendapatkan warisan Kaisar Reinkarnasi? Pangeran Gagak Emas ke-10 memancarkan aura yang kuat dan mengunci Luming. Warisan Kaisar Reinkarnasi. Mengapa kamu mengatakan itu? Luming pura-pura bingung. Luming, aku tahu kamu akan menyangkalnya. Kami semua muncul di sini pada waktu yang sama. Anda satu-satunya yang keluar beberapa hari lebih lambat dari yang lain. Kamu pasti telah mendapatkan warisan Kaisar Reinkarnasi. Taoti membuka mulutnya dan melangkah mendekat. Hanya karena aku terlambat, apakah itu berarti aku telah memperoleh warisan Kaisar Reinkarnasi? Petik 2. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Semuanya, ini sangat sederhana. Selama kita melumpuhkannya dan mencari jiwanya, semuanya akan menjadi jelas. Saat itu, dia masih harus memuntahkan semuanya. Suara dingin terdengar. Itu adalah Si Maliang. Sejak awal perebutan peta dan kunci makam Raja Samsara, dia dirugikan di tangan Luming dan Huang Ling. Kemudian, dia dan Zhao Kuang ingin bekerja sama dengan Luming dan Huang Ling tetapi diusir oleh Luming. Ini merupakan penghinaan besar. Dia telah mencari kesempatan untuk membunuh Luming. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Dia segera menambahkan bahan bakar ke api. Tatapan dingin Luming beralih ke Si Maliang. Kamu sedang mencari kematian. Ekspresi Si Maliang berubah, dan dia sedikit ketakutan. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa ada begitu banyak ahli yang hadir, dia menjadi lebih berani dan berkata, ada apa? Apakah saya mengutarakan pendapat Anda? Kamu ingin membunuhku? Ada begitu banyak orang di sini.
kamu tidak akan punya kesempatan hari ini. Itu benar, Lu Ming, kamu harus menyerahkan warisan Kaisar Samsara. Tuan Muda Tianying berkata dengan dingin. Bang, Pangeran Gagak Emas ke-10 mengambil langkah maju, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh api surgawi matahari besar. Jika kamu tidak mau mengakuinya, maka aku akan mencari jiwamu. Gagak Emas, apa yang kamu lakukan? Mati, teriak Huang Ling saat api abadi menyebar dari tubuhnya. Auranya yang kuat ke-10. Huang Ling, sebaiknya kau berdiri saja di sana dengan patuh. Kata Tao Ti dingin. Ia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di depan Bilin. Semuanya, ayo cari jiwanya secara langsung. Selain warisan Kaisar Reinkarnasi, ada rahasia lain pada orang ini. Ayo kumpulkan mereka. Sima Liang berteriak, sangat arogan. Kamu sedang mencari kematian. Lu Ming memandang Sima Liang dengan dingin dan maju selangkah, berjalan ke arahnya. Siapa yang ingin kamu bunuh? Tetaplah di sini. Putra Mahkota Gagak Emas ke-10 berkata dengan dingin sambil mencakar Lu Ming. Namun, keinginan angin dan guntur melintas di tubuh Lu Ming saat dia menggunakan langkah angin yang menggelegar. Dalam sekejap, Lu Ming menghindari serangan Pangeran Gagak Emas ke-10 dan muncul di depan Sima Liang dalam sekejap. Lalu, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Sima Liang. Sima Liang kaget. Dia melepaskan semua kultivasinya dan tombak surgawi muncul di tangannya, yang kemudian diayunkannya ke arah Lu Ming. Membunuh. Lu Ming tiba-tiba berteriak dan menggunakan teknik pedang dewa. Dua sinar cahaya hitam keluar dari matanya dan meledak ke arah dewa spiritual Sima Liang. Seketika Sima Liang menjerit kesakitan dan tangannya membeku. Ketika seorang seniman bela diri membuat terobosan dalam kultivasinya, mereka juga akan mengambil kesempatan untuk memadatkan jiwa mereka, dan kekuatan jiwa mereka juga akan meningkat. Ketika Lu Ming menerobos ke tahap pertama dari setengah orang suci, kekuatan jiwanya juga meningkat. Kekuatan jiwanya sudah setara dengan alam setengah Sein tahap ketiga. Sekarang setelah dia meningkat, dia sangat dekat dengan kekuatan jiwa alam suci. Setelah menggunakan teknik pedang surgawi, bahkan jika Sima Liang memiliki harta pertahanan spiritual surgawi, dia masih sangat terpengaruh. Kaisar Naga Abadi Chapter 1644 Bahasa Indonesia 1644 menekan Tao Ti Gagak Emas. Gerakan Sima Liang terhenti sejenak. Cakar Lu Ming telah mencengkeram tenggorokannya. Sebuah kekuatan mengerikan meledak dan melonjak ke dalam tubuh Sima Liang. Inti penting Sima Liang segera tersebar. Tulang-tulang di tubuhnya retak dan banyak di antaranya patah. Lepaskan, biarkan aku pergi. Mata Sima Liang dipenuhi ketakutan. Aku akan melepaskanmu. Aku sudah memberimu kesempatan. Kaulah yang mencari kematian. Aku tidak bisa membantumu. Lu Ming berkata dengan dingin. Lu Ming, sebaiknya kau biarkan dia pergi. Kata Pangeran Gagak Emas ke-10, matanya bersinar dengan cahaya keemasan dan niat membunuh yang dingin. Dialah yang membebaskan Lu Ming dari genggamannya. Dia meraih Sima Liang dan membuatnya merasa sangat malu. Kau ingin aku melepaskannya? Kamu pikir kamu siapa? Lu Ming memandang Pangeran Gagak Emas ke-10, tidak memberinya wajah sama sekali. Di telapak tangannya, kekuatan dahsyat tiba-tiba meledak. Bang! Tubuh Sima Liang meledak di tangan Lu Ming. Kemudian, dia dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan dan berubah menjadi abu. Yang lain terkesiap. Bagaimana kemampuan Lu Ming bisa begitu menakutkan? Kemampuan Sima Liang jelas tidak lemah. Dia setara dengan sebagian besar orang di tempat kejadian. Namun, dia bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun melawan Lu Ming. Dia lemah seperti bayi dan tidak bisa melawan sama sekali. Tuan Muda Tianying, khususnya, telah berbicara dengan Lu Ming sebelumnya dan menggigil. Itu hanya serangan mendadak dengan mengandalkan teknik serangan jiwa. Anda sedang mendekati kematian. Membunuh. Teriak Putra Mahkota Gagak Emas yang ke-10 dengan dingin. Dengan kilatan cahaya keemasan, dia menerkam ke arah Lu Ming. Lu Ming sebenarnya berani mencaci maki dia. Dia sama sekali tidak tahu apa itu kematian. Cakar emas Pangeran Gagak yang ke-10 berubah menjadi cakar gagak emas, diliputi oleh api matahari surgawi. Dia mencakar Lu Ming, ingin membunuhnya dengan satu cakar. Auranya sangat menakutkan. Di samping, Huang Ling ingin membantu tetapi dihadang oleh Tao Tai. Yang lain memandang dengan dingin.
Bibir Luming membentuk senyuman dingin. Dia berdiri diam dan telapak tangannya seperti pisau, menebas Pangeran Gagak Emas ke-10. Luming sebenarnya ingin melawan Pangeran Gagak Emas ke-10 dalam pertarungan jarak dekat. Dia benar-benar mencari kematian. Tubuh Gagak Emas sangat kuat sejak awal. Tubuh Pangeran Gagak Emas ke-10 setara dengan tubuh spiritual surgawi tingkat rendah. Ditambah dengan masuknya hukum, ini bahkan lebih menakutkan. Luming tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan jarak dekat. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Luming ketika mereka melihat bahwa Gagak ke-10 dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan Luming mendarat di cakar Pangeran Gagak Emas ke-10, dan suara logam terdengar. Ekspresi Pangeran Gagak Emas ke-10 berubah drastis. Dia mengeluarkan raungan marah dan mengeluarkan bayangan cakar. Telapak tangan Luming juga terus-menerus menyerang. Dalam sekejap, keduanya bentrok langsung dan bertukar puluhan gerakan. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah beberapa lusin gerakan, Pangeran ke-10 Gagak Emas terpaksa mundur. Dia mundur beberapa langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Telapak tangannya sedikit gemetar dan darah mengalir keluar. Dalam konfrontasi langsung, dia sama sekali bukan tandingan Luming. Cakarnya retak karena benturan tersebut. Yang lainnya tercengang. Bagaimana ini mungkin? Dalam pertarungan langsung, Luming sebenarnya lebih unggul dalam hal kekuatan fisik, dan dia telah melukai Pangeran Gagak Emas ke-10. Giliranku. Luming melolong panjang dan menyerang Pangeran ke-10. Domain kekacauan miliknya, yang telah mencapai puncaknya, menutupi seluruh tubuhnya. Dia menggunakan penjara untuk menekan seni surgawi dan menyerang Pangeran ke-10 dengan gila-gilaan. Gan. Dengan pekikan, putra mahkota Gagak Emas yang ke-10 berubah menjadi wujud aslinya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti matahari kecil. Dia mengepakkan sayapnya dan menebas Luming. Namun, begitu dia melakukan kontak dengan Luming, tubuhnya gemetar seolah terkoyak. Api matahari surgawi dan hukum apinya sepenuhnya ditekan oleh domain kekacauan pamungkas Luming. Ledakan. Bulu emas menari-nari di langit. Pangeran Gagak Emas ke-10 sangat marah. Dia mengulurkan 3 cakar ke arah Luming, tetapi dipukul mundur oleh pukulan Luming. Sangat kuat. Semua orang terkejut. Kekuatan tempur Luming begitu kuat sehingga dia bisa menekan Pangeran Gagak Emas ke-10. Dia membuat terobosan. Dia sudah menakutkan ketika dia berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9. Kini, setelah ia berhasil menembus alam setengah biksu, maka kekuatan tempurnya pasti jauh lebih kuat. Seseorang berkata, Taoti, datang dan bantu aku. Pangeran Gagak Emas ke-10 meraung. Mengaum. Taoti berubah menjadi wujud aslinya dan hendak bergegas membantu, tapi Huang Ling memblokirnya. Huang Ling, biarkan dia mendatangiku bersama. Aku akan menghajarnya bersama hari ini. Kata Luming. Mata Phoenix Spirit bersinar dengan cahaya aneh. Lalu, dia benar-benar mengelak. Taoti itu meraung dan menerkam ke arah Luming. Membunuh. Luming berteriak dan meluncurkan teknik pedang dewa. Dia kemudian mengangkat tangannya dan melemparkan cap kekacauan yang membalikkan langit ke arah Taoti. Segel Primal Chaos yang memutar langit menekan ke bawah, hampir menghancurkan kota Taoti. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming seperti dewa perang saat ia melancarkan badai serangan ke Pangeran Gagak Emas ke-10. Pangeran Gagak Emas ke-10 terpaksa mundur dan melolong marah. Pada akhirnya, Luming meraih salah satu sayap Pangeran ke-10 Gagak Emas, mengangkatnya, dan melemparkannya ke arah Taoti yang menyerang. Dengan ledakan, Pangeran ke-10 Gagak Emas dan Taoti bertabrakan, dan suara patah tulang terdengar. Bus! Di langit, sebuah stempel besar yang membalikkan langit muncul dan menekan Pangeran ke-10 Gagak Emas dan Taoti. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan yang lain terus mundur ke kedua ujung jembatan ketidakberdayaan, takut terpengaruh. Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Taoti melolong saat mereka melawan dengan sekuat tenaga. Namun, itu tidak ada gunanya. Luming telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan segel Empyrean yang kacau. Itu sangat kuat. Tubuh Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Taoti bergetar hebat saat mereka dipaksa jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Semua orang saling memandang dengan mata tidak percaya. Luming bertarung 1 lawan 2,
dan dia benar-benar telah menekan pangeran ke-10 gagak emas dan Taoti sedemikian rupa sehingga mereka terbaring di tanah dan muntah darah. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat. Mereka telah mengetahui hal ini sebelumnya. Sekarang setelah Lu Ming menerobos, mereka awalnya berspekulasi bahwa Lu Ming bisa bertarung dengan salah satu dari mereka atau bahkan menang. Namun, dia telah menghancurkan mereka sepenuhnya. Ini terlalu mengerikan. Mereka tidak tahu bahwa tubuh roh Lu Ming telah memurnikan sedikit ki kekacauan yang sebenarnya. Meskipun itu masih merupakan tubuh roh surgawi tingkat rendah, itu sudah setara dengan tubuh roh surgawi tingkat menengah. Secara alami, dia akan mampu menghancurkan pangeran membunuh. Tombak naga hitam muncul di tangan Lu Ming dan dia menyerang pangeran ke-10 gagak emas dan Taoti. Ayo pergi. Pangeran gagak emas ke-10 dan Taoti mengeluarkan raungan keras saat mereka tiba-tiba menyerbu ke sisi lain jembatan ketidakberdayaan. Mereka berlari kembali ke tempat asal mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Mata Lu Ming berkedip tapi dia tidak mengejarnya. Pada saat ini, yang lain memandang Lu Ming dengan ketakutan dan kesungguhan. Bahkan favorit surga lainnya yang setingkat dengan Pangeran Gagak Emas ke-10 tidak terkecuali. Lu Ming, kekuatan tempurmu menjadi lebih kuat. Aku sama sekali bukan tandinganmu. Huang Ling berjalan mendekat dan tersenyum. Ayo keluar. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia berjalan kembali ke arah mereka datang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1645 Bahasa Indonesia 1645 Bab 1645 Perubahan, orang suci mengelilingi. Favorit surga lainnya tetap diam. Akhirnya, mereka saling memandang dan kembali ke tempat asal mereka. Meskipun mereka semua menduga bahwa warisan Kaisar Samsara kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Lu Ming, kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Lu Ming terlalu kuat. Lalu bagaimana jika itu jatuh ke tangan Lu Ming? Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka harus bergabung untuk melawan Lu Ming. Namun, dilihat dari kekuatan tempur Lu Ming, mereka harus membayar mahal bahkan jika mereka bergabung. Mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati sebelum mereka bisa menjatuhkan Lu Ming. Siapa di antara mereka yang mau mengambil risiko ini? Lu Ming dan Huang Ling berjalan di depan. Mereka segera melewati jalan kecil dan sampai di area di mana kumpulan makam itu berada. Namun, saat mereka masuk ke dalam makam kali ini, tidak ada pergerakan dari makam tersebut. Tidak ada tokoh ilusi yang keluar untuk menyerang mereka. Mereka melewati makam dengan mudah dan sampai di lorong yang panjang. Di depannya, Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Taoti melihat Lu Ming mendekat dan segera berlari dengan liar melewati lorong. Lu Ming mencibir dan melangkah ke lorong bersama Huang Ling. Dia melangkah maju, dan yang lain mengikuti di belakangnya. Hal yang menakjubkan adalah ketika mereka masuk sebelumnya, mereka membutuhkan waktu setengah bulan untuk melewati lorong tersebut. Kali ini, mereka hanya menggunakan 1 hari untuk mencapai akhir. Mereka melihat gunung yang terbelah oleh tombak itu. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan tombak reinkarnasi yang diberikan Kaisar Reinkarnasi kepadanya. Tampaknya itu adalah tombak yang terbentuk setelah peleburan 10 kunci. Bus. Begitu mereka keluar dari lorong, Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Taoti melirik Lu Ming dengan dingin, lalu melayang ke langit dan terbang ke kejauhan. Tapi tepat pada saat ini, cahaya pedang yang mengerikan muncul di langit di depan dan menebas ke arah Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Cahaya pedang ini tampak seperti pedang besi berkarat. Itu menembus kehampaan dan tingginya ratusan ribu kaki. Di saat yang sama, ada juga tombak menakutkan yang juga tertutup karat. Itu sangat besar saat menyerang Taoti. Siapa di sana? Kamu sedang mencari kematian. Pangeran Gagak Emas yang ke-10 menjerit panjang dan terbang ke langit. Api surgawi matahari menyala dengan ganas, dan salah satu cakarnya tumbuh dengan cepat saat dia mencoba meraih pedang besi itu. Pada saat yang sama, Taoti meraung dan menembakkan cahaya destruktif ke arah tombak. Ledakan. Dengan 2 ledakan keras, sosok Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Taoti dihadang. Mereka digantung di udara. Bahkan dengan kekuatan tempur mereka tidak dapat bergegas keluar. Mata mereka bagaikan kilat saat mereka melihat ke depan. Di depannya, 2 sosok melayang di udara. Kedua sosok itu sama-sama mengenakan baju besi berkarat,
dan tubuh mereka dipenuhi aura kematian yang kuat. Perbedaannya adalah yang satu memegang pedang dan yang lainnya memegang tombak. Mayat hidup, dan dua di antaranya berada di alam suci. Apa yang sedang terjadi? Para undead sebenarnya menyerang Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Pada saat ini, Luming dan yang lainnya bergegas keluar dari lorong satu demi satu. Seseorang bertanya dengan ragu. Bunuh-bunuh. Kedua biksu undead melangkah maju dan menyerang Pangeran ke-10 Gagak Emas dan Taoti. Brengsek. Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Taoti meraung marah. Mereka hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertarung. Seketika, dua bola cahaya terang meledak di langit. Ayo pergi. Beberapa pemuda berkata sambil terbang ke arah lain. Meskipun dia tidak tahu mengapa kedua orang suci undead menyerang Pangeran ke-10 Gagak Emas, mungkin saat mereka sedang sibuk mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Cahaya destruktif melesat ke arah beberapa hewan favorit surga yang terbang dengan kecepatan tinggi. Tidak baik, cepat mundur. Beberapa favorit surga meraung dan menyerang. Namun, saat seberkas cahaya lewat, beberapa favorit surga mundur dan darah mengalir keluar dari mulut mereka. Sein, ini Sein lagi. Beberapa elit berteriak. Mengaum, mengaum. Raungan terdengar. Di sebelah kiri mereka, beberapa makhluk raksasa melangkah di udara, memancarkan aura yang mengerikan. Itu adalah aura suci. Makhluk-makhluk besar itu semuanya adalah binatang buas, dan mereka semua berada di alam suci. Kemudian, suara gemuruh keras terdengar dari kanan. Tekanan mengerikan menyebar ke arah Luming dan yang lainnya. Beberapa sosok muncul. Setiap sosok bermandikan cahaya cemerlang. Wajah mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, namun aura mereka jelas merupakan milik para suci. Di saat yang sama, aura kuat menyebar dari atas kepala mereka. Beberapa orang suci juga muncul. Ada 12 ahli alam suci. Apa yang mereka inginkan? Petik 2. Wajah seorang pemuda menjadi pucat. Para ahli alam Sein ini jelas berasal dari berbagai ras di medan perang 100 klan. Mereka biasanya memerintah wilayahnya sendiri, tapi sebenarnya mereka berkumpul di sini hari ini. Membunuh mereka semua. Sebuah suara penuh niat membunuh datang dari langit. Membunuh. Mengaum. Binatang buas dari tahap Sein dan ras aneh lainnya menyerang Luming dan yang lainnya. Selain dua undead, ada total 10 orang suci yang melancarkan serangan mengerikan ke Luming dan yang lainnya. Ah! Seketika, favorit surga diledakkan ke udara dan mati. Bus! Sinar cakar yang menakutkan ditujukan ke Luming, tapi dia meninju dan menghancurkannya. Adegan itu terjadi dalam pertempuran yang kacau balau. Setelah itu, beberapa jeritan terdengar saat beberapa orang jenius terbunuh. Seorang suci tidak hanya menguasai hukum, tetapi juga memadatkan kekuatan suci. Energi Sein benar-benar berbeda dari Zhen Yuan dan kekuatan iblis. Ini adalah peningkatan kualitatif. Energi Sein sangat kuat dan dapat dengan mudah menghancurkan Zhen Yuan dan kekuatan iblis. Meskipun para jenius ini sangat kuat, kecuali mereka memasuki alam setengah Sein tingkat ketiga, mereka masih akan kesulitan untuk bertarung melawan seorang Sein. Mengenakan biaya. Ayo kita keluar bersama-sama. Seseorang berteriak. Menghadapi 10 orang suci, mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan kesempatan. Membunuh. Luming dan Huangling berlari ke kiri. Paragon lainnya berkumpul dan menyerang Luming. Mengaum. Mengaum. Beberapa binatang iblis alam suci yang besar meraung dan menyerang Luming. Salah satunya tampak seperti kadal raksasa dengan duri tulang di sekujur tubuhnya. Panjangnya setidaknya beberapa ratus meter. Ia mengulurkan cakarnya yang besar dan mencakar Luming. Ini adalah binatang buas yang berada di tingkat bawah alam Sein cerah. Luming melayangkan pukulan ke cakar tajam binatang itu. Bang! Pukulan Luming mendarat di cakar tajam binatang itu. Tubuh besar binatang itu terpaksa mundur. Dari segi kekuatan, dia bukan tandingan Luming. Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Taoti mampu bertarung melawan para biksu biasa. Dengan kekuatan tempur Luming, dia bisa dengan mudah menekan monster alam suci biasa. Saat binatang raksasa itu mundur, Luming dan yang lainnya menyerang ke depan dengan kecepatan tinggi. Hentikan mereka! Binatang buas lainnya meraung keras. Beberapa dari mereka di langit juga menyerang Luming dan yang lainnya. Ayo serang bersama! Mati! Teriak Huangling.
Nyala api abadi membakar tubuhnya, dan seekor burung phoenix yang menyala-nyala berlari menuju seekor binatang buas. Tanda tanya koma. Halilintar memenuhi udara. Ye Dongfang berada di samping roh phoenix. Langit dipenuhi dengan halilintar, membentuk pedang halilintar besar yang menebas binatang buas. Salah satu lengan pemuda berjubah kuning itu tiba-tiba membesar. Wajahnya ditutupi batu. Dia meninju langit dan memblokir Sein. Adapun favorit surga lainnya, mereka berkumpul dan menyerang dengan segala macam metode. Kaisar Naga Abadi Chapter 1646 Bahasa Indonesia 1646 Bab 1646 Penuh keraguan. Meskipun para dewa favorit yang berada di alam setengah biksu tahap kedua sedikit lebih lemah, namun mereka tetap merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan ketika mereka berkumpul. Kekuatan segala jenis hukum saling terkait. Lawannya adalah seorang suci, dia tetap terpaksa mundur. Adapun Luming, dia memegang segel kekacauan yang membalikkan langit di tangannya dan melemparkannya ke binatang besar seperti kadal itu. Bang! Binatang buas mirip kadal itu terkena cap kekacauan yang membalikkan langit dan terpaksa mundur. Kulit dan dagingnya terkoyak dan darah mengalir keluar. Mereka mengambil kesempatan untuk menyerang ke depan. Tetaplah di sini. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari depan. Telapak tangan iblis raksasa menyambar mereka. Aura yang luas membuat ekspresi Luming berubah. Penguasaan luar biasa dari Sein yang cerdas. Luming meraung dengan marah. Pihak lain bahkan telah mengirimkan Sein yang sangat cerdas. Mereka akan membunuh mereka. Setiap tingkat alam suci dibagi menjadi 4 tingkatan, awal, atas, puncak, dan kesempurnaan. Kesenjangan antara masing-masing tingkat sangat besar, bahkan lebih besar dari kesenjangan antara setiap tingkat kerajaan bela diri. Mengapa para orang suci dari berbagai ras di medan perang 100 klan bergabung untuk membunuh mereka? Pada saat ini, Luming dan pemuda lainnya dipenuhi dengan pertanyaan. Namun, sekarang bukanlah waktunya untuk bingung. Yang paling penting adalah bergegas keluar dulu. Bergandengan tangan denganku, Luming berteriak. Tangannya seperti hantu ketika domain kekacauan mendidih. Segel besar yang membalikkan langit terbentuk dan diledakkan ke arah telapak tangan iblis yang besar. Di sampingnya, Huang Ling, Ye Dongfang, pemuda berjubah kuning, dan para kultivator kuat lainnya semuanya bergabung. Serangan mengerikan mereka menyatu menjadi pilar cahaya berwarna-warni dan bergegas menuju telapak tangan iblis. Ledakan, telapak tangan iblis itu segera dihancurkan. Luming berada di garis depan. Dia segera mengubah arah dan terbang dengan kecepatan tinggi. Orang-orang lainnya mengikuti di belakangnya. Para ahli alam Sein sedang mengejar. Di sisi lain, Pangeran Gagak Emas ke-10 dan Taoti juga telah menerobos blokade pihak lain dan melarikan diri ke kejauhan. Ledakan. Di sisi lain, telapak tangan iblis lainnya terbentuk dan meraih ke arah mereka. Mereka terus bekerja sama dan menghancurkan pohon palem iblis. Mereka terbang ke depan dengan cepat, tetapi para orang suci di belakang mereka sedang mengejar mereka. Ada juga cahaya iblis yang menakutkan terbang ke arah mereka. Keberadaan cahaya iblis merupakan sosok yang sangat kuat dalam penguasaan alam Sein cerah. Mari kita berpisah. Kalau tidak, jika kita menjadi sasaran seperti ini, tidak ada satupun dari kita yang bisa melarikan diri. Kata Luming. Ekspresi orang lain berubah dengan cepat. Kami akan berpisah. Kami hanya akan memiliki peluang jika 3 hingga 5 orang bergabung. Ye Dongfang berteriak dan berubah menjadi sambaran petir, bergegas ke arah lain. Ayo pergi. Kemudian, pemuda berjubah kuning itu juga diterbangkan. 2 surga favorit lainnya yang telah mencapai alam rahim juga terbang keluar. Setelah itu, yang lebih lemah berpencar menjadi kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang dan melarikan diri ke kejauhan. Adapun Luming dan Huang Ling, mereka terbang lurus ke depan dengan kecepatan tinggi, meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum. Kalian kejar orang-orang itu. Serahkan keduanya padaku. Makhluk dalam cahaya iblis memperhatikan Luming dan mengejarnya. Para orang suci lainnya berpencar dan mengejar yang lain. Bus, bus. Dengan satu pengejaran dan satu melarikan diri, Luming, Huang Ling, dan keberadaan bola cahaya iblis terbang puluhan ribu mil dalam sekejap mata. Bola cahaya iblis mendekati Luming dan Lin Feng dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Gelembung.
Dengan pemikiran Luming, gelembung, yang bersembunyi di pagoda, muncul dan membuka terowongan ruang waktu. Luming dan Feng Ling bergegas masuk dan muncul 10.000 mil jauhnya. Kemudian, gelembung terus membuka terowongan. Setelah beberapa kali, mereka benar-benar mengibaskan bola cahaya iblis itu. Sepertinya gelembung juga sudah maju. Hati Luming tergerak. Di benua Yuan, ketika gelembung membuka terowongan ruang waktu di masa lalu, dia hanya dapat melakukan perjalanan beberapa ribu mil. Sekarang, dia bisa melakukan perjalanan 10.000 mil. Sepertinya gelembung juga membaik selama 3 bulan dia mengalami 9 reinkarnasi. Dia seharusnya sudah mencapai tahap pertama dari alam setengah Sein, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Mereka terbang sejauh 100.000 mil lagi sebelum berhenti. Mengapa para orang suci ini ingin membunuh kita? Apakah karena kita memasuki makam Raja Reinkarnasi? Huang Ling mengerutkan kening dan tidak dapat memahaminya. Luming menggelengkan kepalanya. Jika itu karena makam Kaisar Reinkarnasi, seharusnya ras undead yang menyerang mereka karena itu adalah wilayah ras undead. Mengapa ada begitu banyak balapan? Selain itu, Luming merasa bahwa makhluk di bola cahaya ajaib terakhir adalah manusia. Di medan perang 100 klan, satu-satunya manusia yang telah mencapai alam suci adalah penduduk asli. Ayo kembali ke kota Darkwater dulu. Dia berkata. Kata Luming. Roh Phoenix mengangguk dan keduanya terbang menuju kota air gelap. Setelah beberapa saat, banyak sosok berkumpul di depan gunung tempat makam Raja Reinkarnasi berada. Ada 2 orang suci dari ras undead, beberapa monster kuat, dan ras lainnya. Ke-12 orang suci telah berkumpul di sini. Sial, orang-orang itu melarikan diri. Saya hanya membunuh sekitar selusin. Kadal raksasa yang dipukuli habis-habisan oleh Luming mengeluarkan raungan marah. Pada saat ini, bola cahaya iblis terbang. Semua orang suci lainnya melihat ke arah cahaya iblis. Cahaya iblis ditarik kembali, memperlihatkan sebuah sosok. Itu adalah manusia, lelaki tua berjubah hitam dengan wajah muram. Saya sengaja membeberkan informasi makam Kaisar Reinkarnasi kepada talenta asing ini agar mereka bisa saling bertarung demi makam tersebut. Saya tidak menyangka orang-orang ini tidak mengalami kerugian banyak setelah memasuki makam. Sungguh sebuah kesalahan. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan suara rendah. Apa yang kita lakukan sekarang? Seorang suci bertanya. Membunuh. Kita harus membunuhnya. Medan perang 100 klan adalah milik kita, kata sesepuh berjubah hitam dengan suara dingin, kekayaan dan harta di sini adalah milik kita. Namun, sekte dan faksi besar di luar telah mengirimkan para jenius muda ke sini selama bertahun-tahun untuk menjarah kekayaan dan membunuh makhluk dari berbagai ras kita. Bahkan manusia yang berlatih di luar telah dibunuh oleh mereka. Itulah mengapa kita harus membunuh mereka kali ini. Kita harus membunuh mereka sampai sekte besar di dunia luar ketakutan. Setelah kita membunuh mereka, mereka tidak akan berani mengirim siapapun lagi. Dengan cara ini, medan perang 100 klan akan benar-benar menjadi milik kita di masa depan. Kata-kata tetua berjubah hitam membuat orang bijak lainnya yang hadir marah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Kami akan menginformasikan semua ras untuk berburu bakat asing. Selain itu, banyak dari mereka mungkin akan pergi ke Gunung Aliansi. Jika waktunya tiba, kami akan menyergap mereka di sana. Ingat, pilihlah yang paling berbakat untuk dibunuh. Semakin berbakat mereka, semakin banyak sakit hati dan ketakutan yang mereka rasakan. Mereka tidak akan berani mengirim siapapun ke sini di masa depan. Kata sesepuh berjubah hitam. Baiklah, ayo lakukan itu. Saya akan segera memberitahu ras lain. Serang dan bunuh favorit surga asing. Orang bijak lainnya mengangguk dan berubah menjadi seberkas cahaya, meninggalkan tempat itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 1647 Bahasa Indonesia 1647 semua tertangkap. Luming dan Huang Ling terbang menuju kota air yang gelap. 2 hari kemudian, kota air gelap muncul di hadapan mereka. Ketika mereka berdua memasuki gerbang kota, para prajurit yang menjaga kota memandang mereka dengan dingin, tapi mereka tidak bergerak. Para prajurit yang menjaga gerbang, ada yang tidak beres. Mereka sepertinya ingin menyerang kita. Berjalan di jalanan kota air yang gelap, Huang Ling mengerutkan kening.
Bukan hanya para penjaga, orang lain di jalan juga menatapku dengan aneh. Juga, apakah Anda memperhatikan bahwa Anda sepertinya tidak melihat satupun remaja putra yang terlalu kuat? Petik 2. Lu Ming juga mengerutkan kening. Huang Ling mengukurnya dan menyadari bahwa orang-orang di jalan memandang mereka dengan ekspresi aneh. Apalagi, sebenarnya tidak banyak pakar muda. Kadang-kadang, dia melihat beberapa orang yang budidayanya tidak terlalu kuat. Jelas sekali bahwa mereka adalah pemuda setempat. Seolah-olah anak muda favorit surga yang datang ke sini untuk berlatih telah menghilang begitu saja. Tidak bagus, aku khawatir situasinya telah berubah. Lu Ming mendapat firasat buruk. Ayo pergi ke Istana Phoenix dulu. Huang Ling sedikit cemas. Keduanya naik ke udara dan terbang menuju Istana Phoenix. Segera, mereka tiba di Istana Phoenix. Namun, tidak ada seorang pun di Istana Phoenix. Istana Phoenix benar-benar kosong. Tidak ada satupun murid Istana Phoenix. Seolah-olah para murid Istana Phoenix telah menghilang ke udara. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah sesuatu telah terjadi dalam 3 bulan terakhir meninggalkan kota Darkwater? Atau apakah mereka semua telah mundur dari medan perang 100 klan? Huang Ling sangat bingung. Dalam perjalanan, dia mengetahui dari Lu Ming bahwa mereka telah tinggal di makam Kaisar Samsara selama 3 bulan. Gadis suci. Saat ini, seorang wanita tua terbang dan membungkuk kepada Feng Ling. Anda, Huang Ling tercengang. Gadis suci, ini aku. Saat ini, wujud wanita tua itu berubah dengan cepat, berubah menjadi wanita muda dan cantik. Wanita tua tadi adalah wanita yang menyamar. Huang Xuan, itu kamu. Apa yang telah terjadi? Huang Ling bertanya. Jelas sekali bahwa wanita muda itu adalah murid Istana Phoenix. Orang suci telah ditangkap. Kakak-kakak senior dan junior lainnya telah ditangkap oleh para ahli setempat. Saya bisa menyamar dan berbaur dengan kerumunan lokal pada waktunya. Begitulah cara saya melarikan diri. Gadis suci, ayo pergi. Para ahli lokal akan segera hadir. Huang Xuan berkata dengan cemas. Seorang ahli asli. Huang Ling sedikit terkejut. Bus, bus, dan EBSP, suara mendesing. Pada saat ini, suara keras yang menusuk udara terdengar. Setidaknya beberapa lusin lampu pelangi menembus kehampaan dan terbang ke arah mereka. Lusinan pembangkit tenaga listrik berbaju besi turun ke atas Istana Phoenix dalam sekejap, memancarkan aura yang kuat. Lusinan orang tersebut semuanya berada di alam setengah sein. Lebih dari selusin dari mereka berada di alam setengah suci tahap ketiga, yaitu alam di mana hukum dapat dimasukkan ke dalam tubuh. Kalahkan semua orang asing terpilih. Seorang pria kekar berteriak. Menyerang. Puluhan ahli langsung menyerang. Mereka melancarkan serangan sengit, ingin melukai Lu Ming dan Huang Ling sekaligus. Kamu sedang mencari kematian. Mati. Huang Ling berteriak dengan marah. Api abadi menyala dan berubah menjadi api abadi Phoenix. Ia menerkam ke depan dan membunuh 5 atau 6 setengah orang suci hanya dengan kepakan sayapnya. Di sisi lain, Lu Ming melancarkan lebih dari selusin pukulan berturut-turut. Setiap pukulan mengirimkan pancaran tinju ke udara. Setiap pancaran tinju bisa meledakkan seorang ahli di udara. Bagi Lu Ming, tidak ada bedanya apakah itu Teng Hukum atau setengah orang suci tahap kedua, dia bisa membunuh setengah orang suci biasa dalam satu gerakan. Makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, teriakan keras datang dari kedalaman kota air yang gelap, dan aura menakutkan melonjak ke langit. Oh tidak, itu seorang sage. Ayo buruan keluar dulu. Ekspresi Huang Ling berubah. Baiklah, kata Lu Ming. Kemudian, dia menggunakan langkah petir dan muncul di hadapan setengah orang suci setempat dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan dan meraih tenggorokan pria itu. Kemudian, dia membawa pria kekar itu dan bergegas keluar dari kota air gelap bersama Huang Ling dan Huang Xuan. Di kedalaman kota air yang gelap, seorang tetua bergegas keluar dan memadamkan cahaya pedang yang menakutkan. Ini adalah ahli dalam bidang kecerahan suci awal. Lu Ming melayangkan pukulan dan menghancurkan cahaya pedang. Huang Ling menggunakan esensi vitalnya untuk membawa Huang Xuan dan mereka bertiga bergegas keluar kota Darkwater dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu singkat, dia bergegas keluar dari kota Darkwater dan bergegas ke kejauhan. Di kota Darkwater, lelaki tua di alam bijak tampak sedikit takut dan tidak mengejar.
Lu Ming dan yang lainnya baru berhenti setelah terbang dalam waktu yang lama. Lu Ming menyegel budidaya setengah orang suci setempat dan melemparkannya ke tanah. Huang Xuan, apa yang terjadi? Huang Ling bertanya. Saya juga tidak tahu. Sekitar sebulan yang lalu, penduduk setempat tiba-tiba melancarkan serangan. Banyak orang suci yang menyerang bakat pasukan asing. Banyak dari mereka terbunuh. Banyak dari istana Phoenix kita yang mati juga. Yang lainnya ditangkap, dan beberapa dari mereka melarikan diri dari kota. Huang Xuan menjelaskan, apa yang coba dilakukan oleh balapan di medan perang 100 klan. Mata Huang Ling terbakar api. Mereka juga telah diserang oleh para suci dari berbagai ras di medan perang 100 klan setelah keluar dari makam Kaisar Reinkarnasi. Apakah ini semua hanya kebetulan? Kita akan tahu jika kita bertanya pada orang ini. Lu Ming menginjak dantian setengah suci setempat dan berkata, bicaralah, mengapa kamu menyerang kami? Hahaha, apa kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri? Medan perang 100 klan adalah milik berbagai ras di medan perang 100 klan. Kalian orang luar, selalu ada orang yang datang untuk menjarah harta karun di sini dan membunuh orang-orang dari berbagai ras. Kalian Berbagai ras di medan perang 100 klan telah bergabung untuk membunuh kalian semua sehingga sekte besar di dunia luar tidak akan pernah berani mengirim siapapun ke sini lagi. Setengah biksu setempat tertawa terbahak-bahak. Jadi begitu. Lu Ming mengangkat alisnya. Sepertinya ras pribumi menaruh dendam mendalam terhadap ras favorit asing. Mereka pasti sudah merencanakan ini sejak lama untuk membunuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat sekte dan faksi besar di luar. Para ahli di atas alam Sein tidak bisa memasuki medan perang 100 klan. Akibatnya, mereka hanya bisa menyerah di medan perang 100 klan, tempat para jenius dilatih. Katakan padaku, di mana orang-orang yang kamu tangkap bersembunyi? Huang Ling bertanya. Tidak ada salahnya memberitahumu. Mereka yang tertangkap di Gunung Aliansi semuanya dibawa ke sana, termasuk murid-murid istana Phoenix Anda. Mereka semua akan dibunuh di sana dan dikorbankan untuk nenek moyang kita. Haha. Setengah biksu setempat tertawa. Gunung Meng. Huang Ling mengerutkan kening. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming dan berkata, Lu Ming, saya akan ke Gunung Meng untuk menyelamatkan murid-murid istana Phoenix. Aku akan pergi sekarang. Mereka membentuk aliansi karena makam Kaisar Samsara. Sekarang perjalanan ke makam Kaisar Samsara telah selesai, aliansi mereka secara alami telah berakhir. Huang Ling, saya khawatir ini adalah jebakan yang dibuat oleh ras pribumi. Mungkin sangat berbahaya pergi ke Gunung Aliansi. Kata Lu Ming. Aku tahu, tapi aku tidak bisa meninggalkan begitu banyak murid istana Phoenix. Roh Phoenix menghela nafas. Kaisar Naga Abadi Chapter 1648 Bahasa Indonesia 1648 membunuh binatang buas tingkat Sein. Mereka yang bisa memasuki medan perang 100 klan semuanya jenius, dan kebanyakan dari mereka memiliki tubuh spiritual bumi yang unggul. Jika mereka semua mati di sini, Istana Phoenix akan menderita kerugian besar. Dia adalah orang suci di Istana Phoenix, jadi dia harus diselamatkan. Aku akan pergi bersamamu. Lu Ming tersenyum tipis. Kau ikut denganku. Huang Ling tercengang. Orang tambahan? Penolong tambahan? Kenapa? Apakah kamu tersentuh? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Huang Ling menangkupkan tinjunya. Baiklah, kalau begitu ayo berangkat ke Gunung Aliansi. Ini juga merupakan pengalaman latihan, tapi kali ini, lawan kita telah berubah menjadi orang suci. Lu Ming tertawa heroik. Kemudian, esensi vitalnya meledak dan membunuh setengah orang suci setempat. Setelah itu, Lu Ming, Huang Ling, dan Huang Xuan menuju Gunung Unian. Huang Ling telah lama berada di medan perang 100 klan, jadi dia secara alami tahu di mana Gunung Aliansi berada. Gunung Aliansi adalah tempat berkumpulnya semua ras dari medan perang 100 klan. Sesekali, berbagai ras dari medan perang 100 suku akan berkumpul di Gunung Aliansi untuk mendiskusikan berbagai hal. Sehari kemudian, mereka bertiga sudah menempuh jarak yang jauh. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar dari depan. Langit bergemuruh keras, dan langit dipenuhi kilat. Mengaum. Setelah itu, terdengar suara gemuruh dan pedang Qi yang menembus udara dan melesat ke awan. Di sana,
Pertempuran yang mengerikan sedang terjadi. Ayo kita lihat, kata Lu Ming. Mereka bertiga menyembunyikan auranya dan terbang ke langit. Fluktuasi di depannya sangat mengejutkan. Ada dua pancaran kekuatan suci yang memenuhi langit. Itu dia, kamu Dongfang. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat orang-orang terlibat dalam pertempuran besar. Salah satunya adalah kamu Dongfang. Selain itu, ada dua ahli yang mengepung Ye Dongfang. Salah satunya adalah binatang mirip kadal raksasa dengan duri tulang di sekujur tubuhnya. Itu adalah binatang buas yang bertarung dengan Lu Ming di luar makam Kaisar Samsara. Yang lainnya adalah manusia suci. Dia adalah eksistensi di alam Sein terang awal. Kenyataannya, sangat sulit untuk menerobos ke alam suci di medan perang 100 klan. Hasilnya, sebagian besar orang suci di medan perang 100 klan adalah orang suci awal yang cemerlang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Hari ini, kamu harus mati. Binatang kadal raksasa itu meraung dan cakarnya seperti gunung saat menyerang kamu Dongfang. Cahaya pedang orang suci manusia berkembang, dan itu sangat menakutkan. Dia terus menebas kamu Dongfang. Ye Dongfang kuat, tapi dia bukan tandingan dua orang suci saja. Kondisinya buruk, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan napasnya lemah. Dia telah berubah menjadi dewa petir. Kekuatan guntur yang mengerikan memenuhi udara, dan hukum guntur meledak saat dia bertarung dengan kedua orang suci itu. Petir tebal terkadang menyapu gunung, dan gunung tersebut langsung runtuh. Namun, seorang suci juga sama menakutkannya. Kekuatan Sein-nya tak tertandingi. Dengan satu serangan, dia bisa melenyapkan kekuatan hukum petir. Selamatkan kamu, Dongfang, kata Lu Ming. Baiklah. Huang Ling mengangguk. Ye Dongfang adalah pria yang baik, dan mereka masih terlalu lemah untuk pergi ke pegunungan Meng. Jika mereka bisa meminta Ye Dongfang membantu mereka, mereka akan menjadi lebih kuat. Serahkan kadal raksasa itu padaku. Kamu dan kamu Dongfang akan berurusan dengan pejuang manusia. Kata Lu Ming. Roh Phoenix mengangguk dan membiarkan Huang Xuan tinggal di sini. Huang Xuan tidak bisa ikut campur dalam pertempuran tingkat ini. Ya, Lu Ming mengaktifkan langkah angin yang menggelegar. Dengan kilatan angin dan guntur, sosoknya berlari dengan cepat menuju binatang kadal raksasa itu. Tombak naga hitam muncul di tangan Lu Ming dan dia melemparkannya dengan tiba-tiba. Seperti sambaran petir, ia merobek udara dan menusuk binatang kadal raksasa itu. Tubuh roh Lu Ming sangat kuat sekarang. Saat dia melemparkan tombaknya, tombak itu ditutupi dengan domain kekacauan terhebat. Suara mengerikan dari tombak yang menembus udara membuat binatang kadal raksasa itu merasa ketakutan. Mengaum, binatang kadal raksasa itu meraung dan mengabaikan kamu Dongfang. Ia menamparkan tombak naga hitam dengan telapak tangannya yang tertutup sisik. Puff! Tombak naga hitam menembus sisik cakar binatang kadal raksasa itu, sampai ke gagangnya. Telapak tangan binatang kadal raksasa itu mengeluarkan banyak darah. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang meledak-ledak, dan pada saat ini, Lu Ming telah tiba. Itu kamu. Binatang kadal raksasa itu meraung dengan marah, sedikit ketakutan di matanya. Dia sangat jelas tentang kekuatan tempur Lu Ming. Kali ini, aku akan membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Sebuah cap kekacauan yang membalikkan langit terbentuk di telapak tangannya dan menekan binatang kadal itu. Kadal raksasa itu meraung dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, setelah bertabrakan dengan segel pembalikan surga keos, tubuh besarnya bergetar dan mundur terus-menerus. Membunuh. Lu Ming berteriak. Sebuah cap kekacauan yang membalikkan langit muncul di masing-masing tangannya dan dia menghantamkannya ke binatang kadal raksasa itu. Ledakan. Ledakan. Dua serangan berturut-turut membuat kadal raksasa itu kesulitan untuk berdiri di udara. Itu hancur ke tanah, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Di sisi lain, keikutsertaan Lu Ming menyentak semangat Ye Dongfang. Kekuatan petir menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia memusatkan seluruh perhatiannya pada manusia suci. Saat ini, Huang Ling juga telah tiba dan bergabung dengan Ye Dongfang. Manusia suci segera berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kaulah yang akan mati hari ini. Ye Dongfang sepertinya akan meledak amarahnya. Dia menyerang manusia suci seperti badai. Dengan bantuan Huang Ling, manusia suci itu terkena sambaran petir. Bahkan perlindungan kekuatan Sein-nya telah ditembus,
dan dia memuntahkan darah. Brengsek! Manusia suci berteriak dengan marah dan ingin mundur. Namun, baik Huang Ling maupun Ye Dongfang tidak lebih lemah darinya. Dia tidak bisa keluar saat ini. Di sisi lain, Lu Ming telah sepenuhnya menekan binatang kadal raksasa itu. Dia bergegas ke belakang binatang kadal raksasa itu dan menggunakan teknik surga penindasan penjara. Esensi vitalnya melonjak ke dalam sarung tangan esensi yang mengalir dalam hiruk-pikuk dan meledakkan bagian belakang binatang kadal raksasa itu. Ledakan. Saat pukulan itu mendarat, sisik-sisik beterbangan kemana-mana dan sebuah lubang besar diledakkan di punggung binatang kadal raksasa itu. Bahkan pelindung tulangnya pun rusak. Tubuhnya yang besar menghantam tanah, menciptakan lubang besar. Mengaum, binatang kadal raksasa itu melolong kesakitan. Energi sainnya terkondensasi menjadi serangan yang mengerikan, mencoba meledakkan Lu Ming dari punggungnya. Saat ini, lebih dari 10 senjata suci muncul di tubuh Lu Ming. Seperti sayap hitam, senjata suci perisai memblokir serangan binatang kadal itu. Lu Ming mengambil pedang senjata suci dan menusukkannya ke luka binatang kadal itu. Pedang Qi meledak dan menembus jauh ke dalam tubuh binatang kadal itu. Kemudian, kekuatan Lu Ming meledak dan dia memotong secara horizontal. Ya, tubuh binatang kadal raksasa itu hampir terbelah dua, dan darah mengalir ke seluruh tanah. Mengaum, binatang kadal raksasa itu di tanah. Lu Ming melonjak ke langit. Di langit, segel kekacauan yang sangat besar yang mengubah langit mengembun. Ini adalah segel kekacauan yang membalikkan langit dengan kekuatan penuhnya. Ledakan. Kekuatan 100% dari segel primal chaos yang membalikkan langit menekan binatang kadal raksasa itu dan menabraknya. Meskipun binatang kadal raksasa itu mencoba yang terbaik untuk melakukan serangan balik, itu tidak berguna. Ia sudah terluka parah, jadi bagaimana ia bisa memblokir kekuatan 100% dari segel kekacauan yang membalikkan langit? Kaisar Naga Abadi Chapter 1649 Bahasa Indonesia 1649 Gunung Aliansi, bergandengan tangan. Tanah meledak, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Ketika segel primal chaos yang memutar langit menghilang, binatang kadal raksasa itu tergeletak di lubang yang dalam seperti genangan lumpur. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Binatang kadal tahap Sein telah mati. Ia dibunuh oleh Lu Ming. Di medan perang lain, manusia suci sangat ketakutan saat melihat ini. Dia hampir ketakutan setengah mati. Dia bisa membunuh seorang suci sebelum dia menjadi seorang suci. Meskipun dia adalah anggota dari medan perang 100 klan dan telah melihat keajaiban asing yang tak terhitung jumlahnya sejak dia masih muda, masih sangat jarang seseorang memiliki rekor pertempuran seperti itu. Misalnya saja, para jenius seperti Huang Ling, Ye Dongfang, dan Pangeran ke-10 Gagak Emas yang telah mencapai tahap ketiga dari alam setengah biksu hanya bisa bertarung melawan para biksu biasa. Tidak mungkin membunuh mereka. Kecuali jika itu adalah favorit surga yang lebih kuat. Tapi sekarang, Lu Ming telah melakukannya. Bahkan kamu Dongfang dan Huang Ling terkejut. Meskipun mereka berasal dari kekuatan kaisar yang besar dan telah melihat banyak hal, rekor pertempuran seperti itu sangat jarang terjadi. Yang terpenting, Lu Ming baru berada di tahap pertama alam setengah suci. Jika dia bisa mencapai alam setengah Sein tahap kedua, memahami hukum, atau bahkan mencapai tahap ketiga dari alam setengah Sein, seberapa mengerikankah kekuatan tempurnya? Orang suci itu mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan, tetapi dia terjerat oleh Huang Ling dan Ye Dongfang. Dia dipukul oleh Huang Ling dan hampir membakar separuh tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, tombak naga hitam yang menembus telapak tangan binatang kadal raksasa itu terbang keluar dan disingkirkan oleh Lu Ming. Dia kemudian melihat sekeliling dan akhirnya menemukan cincin penyimpanan di mulut binatang kadal raksasa itu. Kemudian, selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju manusia suci, yang membuat hati manusia suci menjadi dingin. 12 senjata Sein mengepung Lu Ming. Dia memegang tombak naga hitam dan menyerang manusia suci seperti sambaran petir hitam. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Dengan partisipasi Lu Ming, nasib orang suci manusia telah ditentukan. Pada akhirnya, ia mengeluarkan raungan marah dan dibunuh oleh Lu Ming dan dua lainnya. Adapun cincin penyimpanan orang suci manusia, Huang Ling dan Ye Dongfang tidak mengambilnya.
Mereka mengatakan bahwa itu adalah penghargaan Luming, jadi Luming secara alami mengambilnya tanpa ragu-ragu. Saudara Lu, Nona Fengling, terima kasih telah menyelamatkan saya. Ye Dong memberi hormat pada Luming dan Fengling, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Jika bukan karena Luming dan Huang Ling, dia akan dikelilingi oleh dua orang suci dan berada dalam bahaya. Bukan apa-apa, tidak perlu bersikap sopan. Saudaraku, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Lu Ming bertanya. Saya berencana pergi ke Gunung Aliansi. Saya mendengar bahwa banyak murid Sekte Dewa Petir di penjara di sana. Tadinya saya akan menyelamatkan mereka, tapi saya tidak menyangka akan diserang oleh dua orang suci. Kata Ye Timur. Haha, itu bagus. Kami juga akan pergi ke Gunung Meng. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Petik 2. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Mata Ye Dongfang berbinar dan dia berkata dengan gembira, bagus sekali, saya tidak bisa meminta lebih banyak. Mereka berempat segera pergi dan terbang menuju pegunungan Meng. Meskipun Ye Dongfang terluka ringan, lukanya tidak terlalu serius. Dengan tubuh roh surgawi atribut guntur, vitalitasnya sangat kuat, dan dia dapat menyembuhkan luka-lukanya saat terbang. 1 hari lagi berlalu, dan sebuah gunung megah muncul di depan mereka berempat. Gunung itu sangat besar, subur, dan penuh dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Ini adalah Gunung Aliansi. Mereka berempat tidak mendekat. Sebaliknya, kejauhan. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat dengan jelas melihat situasi di gunung bahkan dari kejauhan. Di puncak gunung, ada sebidang tanah datar. Banyak anak muda yang duduk di atasnya. Sekilas, setidaknya ada 1000. Mereka semua adalah keajaiban dari berbagai sekte dan kekuatan yang telah memasuki medan perang 100 klan. Seorang murid Istana Phoenix, Huang Ling berkata dengan lembut. Di antara kerumunan, dia melihat sekitar 20 murid Istana Phoenix. Pada saat yang sama, Ye Dongfang juga menemukan murid-murid Istana Dewa Petir. Ada pembangkit tenaga listrik yang berjaga di sekitar para pemuda ini. Ada manusia dan ras alien yang menakutkan, satu di setiap arah. Totalnya ada 4 orang, dan mereka jelas-jelas adalah semua orang suci. Di area lain di gunung, ada juga sosok-sosok yang bergerak, namun mereka semua berada di bawah alam suci. Hanya 4 ahli alam bijak. Petik 2. Kilatan petir muncul di mata Ye Dongfang, tapi dia tidak bertindak gegabah. Berbagai ras di medan perang 100 klan telah merencanakan ini sejak lama. Tujuan utama mereka adalah membunuh sejumlah besar keajaiban. Tapi sekarang, banyak sekali orang yang dipenjara di sini. Mereka jelas-jelas mencoba memancing kita ke sini untuk melakukan penyergapan. Saya menduga ada banyak keberadaan kuat yang tersembunyi di kegelapan. Lu Ming berspekulasi. Ya, kalau tidak, kita tidak akan tahu kalau mereka dikawal ke sini dengan mudah. Saya khawatir penduduk setempat sudah menerima kabar tersebut. Selama kita bertanya, mereka akan memberitahu kita beritanya. Huang Ling juga mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apapun. Setelah beberapa hari, pihak lain mungkin benar-benar akan bergerak. Ye Dongfang berkata dengan cemas. Saya punya ide, tapi kami tidak punya cukup orang. Kami masih membutuhkan bantuan. Setelah merenung sejenak, kata Lu Ming. Ada banyak murid sekte dan kekuatan yang ditangkap di sini. Pasti akan ada orang lain yang datang untuk menyelamatkan mereka. Kami akan menghubungi mereka secara diam-diam dan menyerang bersama. Kata Huang Ling. Mereka berempat mengamati sebentar, lalu mundur ke awan di kejauhan untuk mengamati dari kejauhan. Di arah lain dari kelompok 4 Lu Ming, 2 sosok berjubah emas berdiri di tengah kumpulan awan. Salah satunya adalah Pangeran Gagak Emas ke-10, dan yang lainnya juga merupakan anggota ras Gagak Emas. Putra Mahkota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada lebih dari selusin orang di klan saya. Jika mereka menangkap kita, haruskah kita menyelamatkan mereka atau tidak? Anggota ras Golden Crow bertanya. Menyimpan. Bagaimana? Pihak lain memiliki banyak ahli dan jelas menunggu kita untuk mengambil umpannya. Untuk menyelamatkan mereka, kita menempatkan diri kita dalam bahaya. Apakah menurut Anda itu sepadan? Kata Pangeran ke-10 Gagak Emas dengan dingin. Dan EBSP, anggota ras Golden Crow menundukkan kepalanya dan tidak berbicara.
Ayo pergi. Tinggalkan medan perang 100 klan. Kata Pangeran Gagak Emas ke-10 dengan dingin. Dia kemudian mundur dan menghilang. Setelah itu, semakin banyak orang yang datang untuk menonton dari jauh. Namun, ada beberapa yang melakukan hal yang sama seperti Pangeran Gagak Emas ke-10 dan segera mundur. Ada orang lain yang tidak mau menyerah dan mondar-mandir di sekitar, bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan. Luming dan 3 lainnya terbang menuju puncak gunung tempat 4 pemuda jenius berada. Siapa ini? Mereka berempat memandang Luming dan yang lainnya pada saat bersamaan. Itu kalian. Mereka berempat tercengang. Xiading, kalian berempat juga ingin menyelamatkannya, kan? Luming melangkah maju. Mereka berempat adalah Xiading dan 3 lainnya yang menyerang Luming dan Huang Ling dalam upaya mencuri peta dan kunci makam Raja Samsara. Tidak buruk. Xiading menatap Luming dan berkata dengan hati-hati. Kekuatan tempur Luming saat ini sangat mengejutkan. Jika dia membalas dendam dan menyerang mereka, mereka berempat tidak akan bisa menandingi Luming bahkan jika mereka bergabung. Bagaimana kalau kita bergabung? Kami juga ingin menyelamatkan orang. Kata Luming. Bergandengan tangan. Tatapan Xiading dan 3 lainnya berkedip sebelum mereka berbalik untuk melihat Huang Ling dan Ye Dongfang. Baiklah, kami setuju untuk bergandengan tangan. Setelah hening beberapa saat, Xiading menganggukkan kepalanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1650 Bahasa Indonesia. 1650 Bab 1650 Menyelamatkan Orang. Begitu saja. Dalam 2 hari berikutnya, Luming dan kelompoknya berkeliling dan mengundang beberapa orang untuk bergabung. Misalnya saja, pemuda berjubah kuning dan kultivator kuat lainnya tidak lebih lemah dari Ye Dongfang. Ada juga beberapa favorit surga lainnya yang sedikit lebih lemah. Dengan cara ini, mereka menambahkan hingga lebih dari selusin orang. Misalnya, ada 4 orang setingkat Ye Dongfang dan Huang Ling. Luming, apa rencanamu? Huang Ling mau tidak mau bertanya pada Luming. Saya memiliki teknik yang dapat mengubah aura saya. Saya akan menyamar sebagai penduduk asli dan mendekati puncak gunung. Lalu, kalian berpura-pura menyerang dan menarik beberapa ahli. Saya akan bergegas masuk dan menyelamatkan mereka yang perlu diselamatkan. Kalau begitu, kita akan keluar dari pengepungan bersama-sama. Kata Luming. Apakah kamu yakin tidak ada yang bisa mengenali teknik pengubah auramu? Beberapa orang merasa skeptis. Luming tersenyum. Dia mengaktifkan teknik nafas ilusi dan aura di tubuhnya berubah persis sama dengan orang itu. Ekspresi orang-orang yang hadir berubah drastis. Sebenarnya ada teknik rahasia mistis. Luming tersenyum. Teknik pernapasan ilusi yang dia peroleh di benua hutan belantara surgawi saat itu sungguh menakjubkan. Bahkan sampai sekarang pun, itu masih sangat berguna. Selama tingkat kultivasinya tidak melebihi tingkatanku, dia tidak akan bisa merasakannya. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk bersembunyi dari beberapa orang bijak yang cerdas untuk waktu yang singkat. Kata Luming. Baiklah, ayo lakukan itu. Ye Dongfang melambaikan tangannya, dan sedikit niat bertarung muncul di matanya. Yang lain setuju satu demi satu. Cara ini lebih baik daripada menyerang secara langsung. Tunggu aku di kejauhan. Ketika saya sudah dekat dengan puncak, saya akan mengirim pesan ke Feng Ling. Itulah waktunya untuk menyerang. Kata Luming. Yang lain mengangguk berturut-turut. Lalu, Luming mendarat di tanah. Domain kekacauan berubah menjadi domain bumi. Tubuh Luming tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Luming bergerak melalui tanah, menyembunyikan auranya sepenuhnya saat dia menuju Gunung Union. Saat Luming mendekati Gunung Union, dia memilih seorang penduduk lokal yang berada di kerajaan bela diri tingkat 9 dan membunuhnya dalam sekejap. Kemudian, Luming mengganti pakaiannya dan mengubah penampilannya dengan cepat. Pada akhirnya, dia terlihat persis sama dengan orang lain, bahkan auranya. Setelah melemparkan mayat itu ke dalam gua, Luming melangkah ke puncak. Tentu saja, tidak ada kendala dalam perjalanannya. Segera, Luming tiba di puncak gunung. Di depannya, seekor harimau besar berwarna merah darah tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya yang seperti kilat tertuju pada Luming, seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Harimau berwarna merah darah adalah salah satu dari 4 orang suci yang menjaga gunung. Apa yang kamu lakukan di sini? Harimau berwarna merah darah itu membuka mulutnya,
dan kekuatan suci terpancar dari mulutnya. Auranya sangat menindas. Senior, aku punya berita penting untuk dilaporkan kepadamu, kata Lu Ming. Berita apa? Kata harimau berwarna merah darah. Ini, Lu Ming ragu-ragu sejenak. Dia sengaja melihat ke kiri dan ke kanan. Dia memegang jimat giok transmisi suara di tangannya dan diam-diam mengirim pesan ke Huang Ling. Di kejauhan, di awan, Huang Ling menerima pesan Lu Ming. Lu Ming telah mengirimkan beritanya. Ayo lakukan, kata Huang Ling. Seketika, lebih dari selusin sosok bergegas menuju Gunung Meng dengan kecepatan ekstrim. Udara bersiul dan mengeluarkan aura menakutkan. Mereka akhirnya bergerak. Harimau berwarna merah darah itu mencibir dan melihat ke arah Huang Ling dan yang lainnya, tapi dia tidak bergerak. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, aura menakutkan melonjak ke langit dari Gunung Union. Kekuatan suci sangat besar, dan 10 sosok berbeda bergegas keluar. Memang ada ahli menakutkan yang sedang menyergap di sini. 10 orang suci menyerang Huang Ling dan yang lainnya. Tidak bagus, ada terlalu banyak ahli di sisi lain. Mundur! Mundur! Huang Ling berteriak dan mereka mundur dengan cepat. Jangan biarkan mereka lolos. Beberapa orang suci meraung, dan 10 orang suci mengejar Huang Ling. Kali ini, aku akan meninggalkan semuanya. Harimau merah darah itu mencibir, lalu menatap Lu Ming. Apa yang ingin kamu laporkan? Senior, yang ingin saya katakan adalah ada orang lain yang menyelinap masuk. Kata Lu Ming. Siapa ini? Mata harimau berwarna merah darah bersinar dengan cahaya kemasan. Itu. Lu Ming tiba-tiba meraung keras. Dia menginjak tanah, menyebabkan tanah retak. Sosok Lu Ming menyerbu ke arah harimau berwarna merah darah, dan dia melayangkan pukulan ke arah harimau berwarna merah darah. Lu Ming telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya dalam pukulan ini. Harimau berwarna merah darah tidak menyangka Lu Ming akan menyerang secara tiba-tiba. Ia ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Pukulannya mendarat tepat di kepala harimau. Meskipun macan adalah ahli alam Sein, ia tidak dapat menahan pukulan tersebut. Seluruh kepalanya meledak dan tubuhnya terbang keluar. Bus! Lu Ming segera bergegas. Ruang di antara alisnya bersinar dan diagram gunung dan sungai muncul. Seberkas cahaya turun dan menyelimuti murid-murid Istana Phoenix. Para murid Istana Phoenix tersedot ke dalam diagram gunung dan sungai. Kemudian, cahaya diagram gunung dan sungai berubah lagi, dan murid Sekte Dewa Petir juga ikut terpengaruh. Kamu sedang mencari kematian. Bunuh dia. Pada saat ini, para orang suci yang menjaga arah lain akhirnya bereaksi. Mereka sangat marah dan bergegas menuju Lu Ming. Kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan. Lu Ming mengendalikan diagram gunung dan sungai dan dengan panik menjaga para pemuda itu. Sebuah pagoda muncul di atas kepalanya. Gelembung-gelembung tersebut membentuk domain ruang waktu dan 3 gelembung transparan tiba-tiba menyelimuti ketiga orang suci itu, menyebabkan mereka berhenti di udara. Bubbles telah mencapai tahap setengah Sein dan sangat kuat. Ketika dia menggunakan domain ruang waktunya, itu sudah cukup untuk mempengaruhi seorang suci. Pada saat ketiga orang suci itu melepaskan diri dari pengaruh domain ruang waktu, Lu Ming telah mengambil lebih dari separuh pemuda di puncak gunung. Membunuh! Membunuh! Teriakan keras datang dari Gunung Union. Sinar cahaya iblis keluar dan seorang tetua berjubah hitam muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Itu dia. Mata Lu Ming menyipit. Orang tua berjubah hitam ini bertempur di luar makam Kaisar Samsara. Dia adalah seorang bijak yang hebat dan sangat kuat. Lu Ming belum menjadi tandingannya. Ayo pergi. Lu Ming menyingkirkan diagram gunung dan sungai dan berlari ke kejauhan. Selamatkan kami. Selamatkan kami. Para pemuda yang tersisa berteriak dengan marah, dan di antara mereka adalah ras gagak emas. Namun, mata Lu Ming dingin. Dia tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini. Terlebih lagi, para elit dari sekte ini telah mundur dengan sendirinya, seperti Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Mengapa Lu Ming menyelamatkan mereka? Orang-orang yang diselamatkan Lu Ming adalah mereka yang bergabung dengan mereka. Tetaplah di sini. Niat membunuh tetua berjubah hitam itu sangat kuat. Demoniki melonjak ke langit saat cetakan telapak tangan besar menimpa Lu Ming. Lu Ming mendapat gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu dan dia bergegas ke dalamnya. Ketika dia muncul kembali,
dia sudah berada di dekat Huang Ling dan yang lainnya. Ayo pergi. Sekelompok orang berkumpul dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Namun, saat berikutnya, Luming dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi drastis. Karena beberapa aura muncul di hadapannya. Itu adalah aura yang sangat menakutkan.